Minggu pertama bulan budaya 5 Mei 2024. Di seluruh genit kita belajar melihat kebaikan Tuhan dalam budaya-budaya kita. Bukankah Allah Tritunggal yang menyatakan diri kepada umat Israel di masa penulisan Alkitab masih terus berbicara? Budaya manusia berisi pernyataan Allah dan inspirasi Roh Kudus, sekaligus tercampur dengan dosa dan kejahatan. Itu sebabnya kita membutuhkan terang kasih Kristus dalam firman-Nya, agar meneguhkan kebaikan dalam budaya dan memperbaharui kedosaan manusia dan adat istiadatnya. Hari ini kita belajar tentang persahabatan, ketulusan hati, dan penghargaan terhadap hidup yang adalah karunia Allah dari kisah Raja Saul dan Daud. Kita juga bisa belajar dan kekerabatan dan persahabatan masyarakat Allah. Dalam pandangan budaya masyarakat Allah, melalui setiap tradisi yang dihidupi, menunjukkan bahwa seorang manusia membutuhkan orang lain sebagai bagian dari kehidupan. Perempuan dan laki-laki adalah mitra dalam hidup yang saling membutuhkan agar hidup tetap lestari. Mari menyiapkan diri untuk menyembah Allah. Nibanami nakakugono nasiranggono iya papukape iya paputaloku haru aduo pingi hamul hadini tumianu tahanu ping mahatanga gentajari. Oh
khususnya dalam budaya Allah. Kita semua berdiri dan memuliakan Tuhan. Mari kita habiskan ibadah pagi ini. Dalam nama Allah Tritunggal, Pencipta, Penyelamat, dan Pembaharu kehidupan, turunlah atas saudara sekalian anugerah dan selamat dari Allah Tritunggal, Sang Pencipta, Sang Penyelamat, dan Sang Pembaharu hidup manusia dan segenap semesta alam. Amin. Mari kita berhening diri di hadapan Tuhan, mengaku kegagalan kita untuk mempertahankan kebaikan dalam hidup dan keberdosaaan kita di hadapan Tuhan dan semesta. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang murah dan makasih, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami dari hari ke hari hingga saat ini. Di pagi ini ya Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mengaku atas segala dosa-dosa kami dan kesalahan kami yang kami lakukan di dalam hidup kami, baik sengaja maupun tidak sengaja kami melakukannya terhadap keluarga kami, sesama kami, terlebih kepada Tuhan. Karena itu kami mohon, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pengampunannya. Amin. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari cerita Saul dan Daud? Kekasih Tuhan, ada 5 hal yang saya catat di sini yang dapat kita pelajari bersama-sama. Pesan ini untuk saudara dan saya. Yang pertama, kejahatan dibalas kejahatan itu hal yang biasa. Kejahatan dibalas kebaikan itu hal yang luar biasa. Tetapi saudara yang terkasih, tidak banyak orang bisa dan bersedia melakukan itu.
Kejahatan dibalas dengan kejahatan itu bukan hal yang harus dilakukan oleh mereka yang mengatakan bahwa mereka percaya Tuhan. Jika manusia saling membalas dalam berbuat jahat, pertanyaan bagi kita, di manakah posisi Tuhan yang menjadi hakim? Saudara yang terkasih, Daud harus bersyukur bahwa dia tidak meneruskan lingkaran setan pembalasan dendam. Jika tidak, entah sampai generasi keberapa lingkaran itu terputus. Padahal kita tahu bahwa Daud juga sudah pernah bersumpah mengikat janji dengan anaknya Saul, yaitu Yonatan. Saudara yang terkasih, membalas kejahatan dengan kejahatan mungkin itu memuaskan ego kita. Tetapi bukankah bersamaan dengan itu menyakiti diri kita sendiri? Siapakah orang yang menyimpan dendam dan merencanakan pembalasan dendam yang hidupnya bahagia? Siapakah yang hari ini sampai dengan hari ini masih menyimpan kemarahan, dendam, dan dia berbahagia? Saudara yang terkasih, tentu tidak ada. Tidak ada yang dia terus menyimpan amarah lalu dia merasa bahagia. Tidak. Tidak mungkin dendam dan bahagia itu mendiami tempat yang sama dalam hati saudara dan saya. Dendam itu menyakiti, benar-benar menyakiti. Kemarahan menjadi alasan munculnya berbagai macam penyakit. Mungkin kotong bilang kotong sakit ini karena kotong kurang jaga makan. Kita sakit ini karena kita kurang istirahat. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, terkadang kemarahan yang kotong simpan itu pun juga menjadi pemicu munculnya berbagai sakit penyakit. Coba kotong searching di Google supaya kita tahu betapa merugikannya ketika kotong menyimpan kemarahan. Orang yang berbuat jahat kepada kita menginginkan suatu kehancuran, baik itu secara fisik, secara mental. Maka saudara jangan sekali-kali memberi dirimu dikendalikan oleh mereka sehingga mereka merasa menang terhadap orang-orang yang membencimu, dan karena itu ingin menghancurkan hidupmu. Tugasmu adalah teruslah menunjukkan bahwa kamu dan pembencimu tidak berada dalam posisi yang sama dalam hal kualitas. Kamu jauh di atas mereka. Saudara yang terkasih, itu hal yang pertama. Yang kedua, orang yang marah tidak akan mampu mengasihi, itu pasti. Kalau kau marah, pasti kasih itu terabaikan. Menginginkan sebuah kehancuran itu pasti karena ada dendam, ada kemarahan. Maka saudara yang terkasih, jangan marah untuk hal yang tidak penting. Kalau Raja Daud marah, mungkinkah dia sanggup memanggil Bapa kepada Saul? Bisa sebenarnya saudara-saudara, tetapi itu tidak mudah. Bisa, tapi itu tanpa rasa kasih dan rasa hormat, sebagaimana orang memanggil Bapa atau anak dalam situasi yang tanpa konflik. Oleh sebab Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dia kemudian berhasil mempengaruhi Saul. Saul membalas panggilan Daud dengan menyebut, "Engkaukah itu anakku Daud?" Padahal saudara, Saul ini dalam kemarahan yang membara. Bahkan dalam bacaan dikatakan bahwa ketika dia tahu bahwa Daud ada di En-Gedi, dia mempersiapkan pasukan yang terbaik. Di situ bilang ada 3.000 orang yang terpilih dari orang-orang Israel.
Itu artinya bahwa dia punya kemarahan yang begitu dalam sekali. Kemarahan yang sangat. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, ketika Daud bersujud, Daud memanggil dia Bapa atau Ayah, maka perkataan itu mempengaruhi Saul. Maka Saul pun juga membalas, "Engkaukah itu anakku Daud?" Saudara-saudara yang terkasih, begitulah Daud memenangkan Saul. Bahkan orang yang tadinya kehilangan akal sehat dan hati nuraninya berubah dalam sekejap mata ketika mereka berjumpa. Daud bukan hanya membuat Saul memanggilnya anakku, tetapi Daud juga mampu membuat Saul mengakui kelebihan Daud, bahwa Daud adalah orang benar. Saudara yang terkasih, Daud membuat Saul mengakui bahwa dia adalah pilihan Allah atas dirinya. Begitulah cara orang benar membuat orang yang bersalah mengakui kesalahannya dengan sadar dan tanpa paksaan di hadapan semua orang yang ada bersama-sama dengan mereka. Artinya saudara, gengsi dan dendam melebur dalam situasi itu dan kemudian hilang. Ini alasan Saul dan Daud kenapa mereka mengikat perjanjian tentang Saul dan keturunannya. Saudara yang terkasih, hal yang ketiga, Bapak Mama dan saudara yang terkasih, perhatikanlah siapa yang Bapak Mama izinkan ada di lingkaran terdekat Bapak Mama hidup. Sekali lagi, perhatikanlah siapa yang kamu izinkan ada di lingkaran terdekat hidupmu. Apakah mereka membawa kebaikan bagimu ataukah sebaliknya menghancurkan hidupmu? Saudara yang terkasih, hari itu Daud bertanya kepada Saul, mengapa engkau bersedia mendengar perkataan-perkataan orang-orang di sekelilingmu yang mengatakan bahwa aku ingin menjerumuskan atau mencelakakan engkau? Daud mau bilang bahwa kenapa lu dengar orang-orang di sekitarmu yang sebenarnya itu hanyalah fitnahan. Saudara-saudara yang terkasih, ini yang saya mau bilang, perhatikan siapa yang kau izinkan untuk kau mendengarkan masukan, untuk kau mendengarkan cerita yang bisa saja itu adalah cerita fitnah, cerita yang bisa saja itu dikembangkan. Bapak Mama dan saudara yang terkasih, sekali lagi, siapakah yang kita izinkan untuk kita mendengarkan dia? Saudara-saudara yang terkasih, punya banyak teman itu menyenangkan, tetapi punya banyak teman yang tidak menjerumuskan kita dalam jurang kehancuran itu anugerah. Kita mungkin tidak mengetahui hati dan pikiran mereka dengan baik, tetapi Tuhan, Dia memilihkan orang-orang yang tepat kepada kita. Maka saudara yang terkasih, carilah teman yang hidupnya berfokus kepada hal-hal yang benar. Jangan cari teman untuk keuntungan-keuntungan atau kepentingan-kepentingan sesaat. Fisiknya bagus, status sosialnya tinggi, kecerdasannya membuat kita kagum dan seterusnya. Hal-hal itu mungkin baik, tetapi saudara, itu bukan segala-galanya. Teman dengan keunggulan-keunggulan seperti itu bisa membawa kita kepada kehancuran. Maka saudara, bertobat dan dari standar pemilihan teman yang sama. Itu catatan yang ketiga. Yang keempat, Bapak Mama dan saudara yang terkasih, kita mungkin marah terhadap kondisi tertentu, tetapi jangan tergoda melakukan apa yang mungkin disesali. Daud misalkan, Daud ketika dia memotong ujung jubah Saul, itu tindakan mempermalukan Saul. Bahkan Saul sebagai raja, itu tindakan yang mempermalukan Saul. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, pesannya adalah harusnya Daud bisa membunuh Saul, tetapi dia tidak melakukan itu. Ada kesempatan Daud tidak membalas kejahatan yang dilakukan oleh Saul kepada dia sekalipun kesempatan itu ada.
dari peristiwa ini saudara, kita belajar bahwa jangan menodai kehidupan kita dengan kejahatan, karena kejahatan tidak akan memberikan damai sejahtera. Bapak Mama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud pada akhirnya dia menyesali tindakannya. Daud tidak ke sana, akan tetapi ketika dia sudah, artinya dia mau kasih tahu kepada Saul bahwa bisa saja waktu itu beta bunuh. Dan di pembukti adalah lupu ujung-ujung jubah ada di beta tangan sekarang. Daud menyesali dan kemudian dia pun juga tidak ke sana kemari untuk menyombongkan dirinya. Harusnya ini jadi satu hal yang disyukuri Daud. Tuhan menjauhkan dirinya dari tindakan yang akan membuat dia menyesal. Saudara yang terkasih, hari ini kita dijauhkan dari sesuatu yang, kalau hari ini kotong dijauhkan dari sesuatu yang akan kita sesali, maka saudara yang terkasih, jangan lupa ucap terima kasih kepada Tuhan. Kalau kotong sonde, walaupun kotong ada dalam kesempatan, tetapi Tuhan tidak membiarkan kita ada dalam kesempatan itu untuk menodai kehidupan kita. Yang terakhir, Bapak Mama, saudara yang terkasih, kita menutup refleksi kita dengan mengingat apa yang telah ditetapkan Tuhan. Bahwa saudara tidak akan bisa diubah oleh manusia apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Sejauh, sekuat, sehebat apapun orang jahat berupaya, tetapi tangan Tuhan akan tetap menjaga orang-orang yang dipilihnya untuk mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Maka saudara jangan hilang percaya kepada Tuhan dalam masa sulit. Dalam masa sulitmu jangan pernah hilang percaya kepada Tuhan. Mata kita melihat apa yang menyakiti kita, tetapi jangan lupa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kelemahan kita jangan kita pakai untuk mengukur kemahakuasaan Tuhan. Kehebatan kita jangan dipakai untuk mengukur Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak berkuasa di hadapan kita karena kita dengan sadar melakukan sesuatu untuk melawan Tuhan. Saudara yang terkasih, jika kita percaya bahwa Tuhan yang memberi segala sesuatu kepada kita, maka Tuhan juga bisa mengambilnya kembali. Sama seperti Saul, Tuhan mempercayakan jabatan kuasa kepada dia. Tetapi ketika dia melakukan apa yang tidak benar, maka Tuhan berhak untuk mengambil kembali. Bahkan Tuhan sudah menetapkan Daud juga untuk menggantikan Saul. Sekalipun Saul punya rencana yang sangat bagus, punya strategi-strategi untuk mengejar Daud supaya kalau boleh Daud jangan menjadi raja. Tetapi sekali lagi bahwa apa yang sudah ditentukan Tuhan tidak dapat dibatalkan. Saudara yang terkasih, kapan saja jika Tuhan bisa memberi segala sesuatu kepada kita, maka Tuhan juga bisa memberikannya kepada orang lain. Jadi kotong jangan sombong. Apa yang Tuhan mau kerjakan kepada orang lain atau kepada kita, biarkanlah Tuhan bekerja seluas-luasnya. Tak usah kotong menilai, kok Tuhan dia orang jahat, kenapa kok dia diberkati? Tuhan dia punya kesalahan, kenapa dia begini dan begitu? Saudara-saudara yang terkasih, semua ada dalam kendalinya Tuhan. Bapak Mama, saudara yang terkasih, pesan yang terakhir, jangan menggenggam apa yang harusnya kita lepaskan. Sebab itu bisa mencelakakan kita. Jika segala sesuatu ada waktunya, maka ada waktu untuk menerima, ada waktu untuk melepaskan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Siapakah yang mempersembahkan syukur sebagai korban? Ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperhatikan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan. Marilah kita berdoa.
atau musik murah di parintang, ai awal gaulube, inung lera Yesus, madupa mita dupa, awan sampai. Amin.